Alhamdulillah. Alhamdulillahit tawwabil ghaffar alladzi yaghfirudz dzunuba bil istighfar kulla lailatin wa nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunqidhuna biha min adzabin nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh awwalu man bu'itsa fil mahsyar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin khairi mustaghfirin fil barri wal bahr wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min al-aswad wal ahmar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi ala sabilil fawz. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, mengawali khutbah Jumat ini khatib senantiasa berpesan untuk kita semua tanpa terkecuali. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, takwa dengan cara sekuat tenaga menjaga hak-hak Allah dalam hati kita, mentaati semua yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, dan menghindarkan segala yang dibenci oleh Allah, serta senantiasa bertaubat dan beristighfar setiap kali merasa telah berbuat dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin, yang dijanjikan dengan surga Jannatun Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, bulan ke-7 di urutan bulan-bulan Hijriah, dan merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan, dan juga bulan Rajab merupakan bulan yang memberikan sinyal atau tanda kepada kita bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan yang mulia. Bulan yang kehadirannya memang ditunggu oleh sebagian manusia, karena di dalamnya penuh dengan segudang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Rajab yang mulia ini membawa berkah buat kita semua demi mempersiapkan datangnya bulan Ramadan yang akan datang nanti. Hadirin rahimakumullah, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa bulan Rajab dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf Ra, Jim, dan Ba. Ra artinya adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di tengah huruf Jim artinya jurmul ibad, yaitu dosa-dosa dan kesalahan manusia. Dan yang terakhir huruf Ba yang berarti birrullah, yaitu kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita perhatikan susunan huruf dari kata bulan Rajab tersebut, maka dapat kita lihat bahwa huruf Jim yang diartikan dengan dosa dan kesalahan manusia berada di tengah-tengah dan diapit oleh huruf Ra yang diartikan dengan rahmat Allah, dan juga huruf Ba yang diartikan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa di bulan Rajab ini semua dosa dan kesalahan kita sebagai manusia yang sampai saat ini tidak dapat kita hitung jumlah dan banyaknya, ternyata berada di antara kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pula bahwa kalau kita meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita di bulan Rajab yang mulia ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang sedang menunggu kita untuk bertaubat dan mohon ampun kepadanya, sehingga Allah menyiapkan rahmatnya, Allah menyiapkan sayangnya, menyiapkan kebaikannya untuk menyambut permohonan ampunan kita. Karena itulah kiranya para ulama menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan istighfar, bulan permohonan ampun, dan bulan-bulan taubat.
Maka rugilah orang-orang yang tidak diampuni pada bulan ini karena ia tidak mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Hadirin rahimakumullah, jika setiap orang mau jujur kepada diri sendiri, maka pasti ia akan mengakui bahwa masing-masing diri ini memiliki dosa. Namun ternyata kita seringkali tertipu dengan anggapan bahwa kita bukanlah pendosa karena kita merasa seorang ahli ibadah. Kita bukanlah pendosa karena kita merasa tidak pernah berbuat dosa. Kita merasa kita bukanlah pendosa karena kita adalah seorang haji, seorang ulama, kiai, ustadz, dan yang sebagainya dekat dengan surga, sehingga tak perlu rasanya kita bertaubat dan mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali pula kita tanpa sadar menganggap bahwa yang disebut dosa itu hanyalah dosa yang tampak dalam pandangan mata saja, seperti minum minuman keras, berzina, membunuh, dan dosa-dosa lainnya, sehingga seringkali kita lupa bahwa apa yang telah diperbuat oleh hati kita, seperti kedengkian, prasangka buruk, keangkuhan, dan keburukan-keburukan jiwa lainnya, serta ketamakan dan kerakusan terhadap dunia karena bisikan setan, ternyata semua itu dapat mendatangkan dosa yang lebih besar lagi ketimbang dosa-dosa yang nampak tadi. Dan inilah yang lebih berbahaya bagi kesucian hati dan jiwa kita. Padahal keberuntungan dan kebaikan dari Allah akan dapat diperoleh dengan kesucian lahir dan batin. Sebagaimana Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Hadirin rahimakumullah, kita perlu istighfar untuk mencapai kesucian lahir batin yang akan membawa keberuntungan bagi kita. Istighfar hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang berusaha terus-menerus membersihkan hati dan jiwanya dari dosa-dosa dan pengaruh buruknya. Dan ingatlah bahwa hanya orang-orang yang sombong saja yang tidak pernah mau beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya bersih dari dan suci dari dosa-dosa. Karena itulah orang yang baik bukanlah orang yang bersih dari dosa. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya dosa, tetapi orang yang baik adalah orang yang selalu mengaku bersalah dan berdosa, baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya tersebut. Dan sebaliknya, orang yang celaka bukanlah semata-mata orang yang banyak dosanya, bukanlah semata-mata orang yang banyak maksiat, tetapi orang yang celaka adalah orang yang tidak pernah mau menyadari bahwa dirinya adalah pendosa. Orang yang celaka adalah orang yang tidak mau mengakui dosa-dosanya, serta selalu merasa dirinya suci dan bersih dari noda, sehingga ia tidak perlu merasa beristighfar. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh karena itu, sebelum Ramadan hadir besok menyapa kita, sudah seharusnya sejak sekarang kita bersihkan lahir batin kita dari dosa-dosa dan pengaruh buruknya, sehingga seandainya Allah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan besok, maka lahir batin kita telah siap untuk menyambutnya dengan rangkaian ibadah-ibadah yang utama. Marilah senantiasa kita membiasakan beristighfar. Insya Allah istighfar tersebut akan menghapuskan atau setidaknya mengurangi kadar dosa-dosa kita, sehingga kita dapat terpelihara dari murka Allah yang dapat menimpa kita dalam berbagai macam bentuk yang tidak terbayangkan, bahkan tidak terduga-duga oleh kita sebelumnya, sebagaimana itu merupakan akibat dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal abda la yuhramur rizq bidzanbi yusibuh." Sesungguhnya seseorang itu dapat terhalang rezekinya karena dosa-dosanya yang diperbuatnya. Atau dalam hadis yang lain riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila dosa seorang hamba Allah itu banyak, sedangkan ia tidak mempunyai amalan yang dapat menghapus dosa-dosa tersebut, maka Allah akan memasukkan ke dalam hatinya perasaan sedih dan menderita, di mana penderitaan tersebut dijadikan sebagai penebus atas dosa-dosanya yang telah diperbuatnya.
Demikianlah yang Allah muliakan yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan kemudahan bagi kita untuk senantiasa taubat dan istighfar dari dosa kita. Semoga Allah pula memberikan taufik kepada kita untuk meraih takwa dan meningkatkan ketaatan kepadanya. Dan yang paling penting adalah semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berikan kesehatan kepada kita agar dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia dalam kondisi keimanan dan ketakwaan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا. Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil laili wan nahar, alladhi amarna bit taubati wal istighfar wiqayatan min azabin nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tuqarribuna ila Allah fil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh akramal khalqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin al-mukhtar al-mab'uth ila al-aswad al-ahmar wa ala alihi wa ashabil kiram bikal akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum kama amar wajtanibu 'anil ma'asi kama hadzar. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika biqaulihi ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna mahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajibna da'watak wa sallaita faridatak wa antasharna kama amartana farzuqna min fadlika wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah